Ya, makasih Wai ya. Bayu, hai, titip rumah ya. Nggak bisa lewat, jadi Andrew harus minjem motor. Tangan-tangan Fansnya Andrew nih. Jadi ini aku ke kota Palangkaraya ya teman-teman untuk 1 minggu karena ada urusan di radio dan kita tinggalin rumah hutan untuk 1 minggu. Ini jadi ini aku udah nyampe ya di rumah aku yang ada di Palangkaraya. Jadi rumah ini tuh emang udah nggak ditinggalin lagi, cuman buat transit aja. Nah besok aku akan kasih lihat ke kalian semua tanaman yang aku punya. Nah ini ada bunga bougainville teman-teman ya. Jadi di rumah aku ini aku menanam bunga bougainville agar bisa ngerambat tuh. Kalau kalian lihat bunga bougainville-nya cantik ya, dan menutupi hampir seluruh dinding rumah. Tuh kalau kalian lihat juga dinding aku itu nggak ada catnya. Jadi untuk mempercantiknya aku nanam bunga. Dan ini bunga bougainville adalah bunga jenis merambat yang bunganya cantik. Tuh rumahnya jadi bener-bener cantik ya. Dulu aku pernah berpikir pengen punya rumah yang dimakan sama tumbuhan. Nah ini nih bunganya. Halo. Lagi ngapain mah? Lagi ini ngeliatin bunga bougainville bagus. Ini bunga apa mah? Nggak tahu, itu bunga kayak pandan gitu. Tuh kalau kalian lihat tanahnya itu adalah dipupuk sih nggak terlalu sering juga, 1 bulan sekali atau mungkin malah 3 bulan sekali sama yang jaga pakai kotoran sapi, karena aku adanya sapi di sini ya. Tuh kalian lihat dia itu makanannya dari daun-daun kering dia sendiri yang jatuh. Ini potnya kecil ya, ini adalah teras, kemudian cuma dikasih batako dan udah dikasih tanah. Karena tanaman merambat ini kalau kalian lihat akarnya itu dia menjalar, bukan ke dalam ya. Dan caranya adalah bagaimana agar bougainville ini bisa rapi dan menutupi rumah. Jadi itu awalnya dipakai kawat begini dulu. Jadi ini kawat agar dia naik. Awalnya bunganya itu penuh di sini. Tapi lama-kelamaan dia naik dan akhirnya dia hanya menjalar di atas ya teman-teman. Dikasih kawat sesuai yang kalian mau. Ini juga kawatnya nggak semua. Coba kalian lihat. Ini kan kawatnya nggak semua, ini aja sedikit, terus kemudian nanti dia sendiri mencari, karena dia mencari matahari. Tuh, karena tanaman merambat ini suka matahari yang sehingga dia berbunga lebat. Nih yang warna putih, itu juga. Tuh kan. Nah ini juga ada tanaman pakis ya. Tanaman pakis ini tumbuh sendiri, banyak banget di pohon-pohon, kemudian ditaruh. Ini kalau kalian lihat pakis ini juga cantik banget tuh, jadi gede begini dan tuh hampir nggak ada tanah. Dia membentuk sendiri ya, cuma dikasih tanah dikit. Nah ini adalah tanduk rusa. Ini kakakku yang kasih. Dulu kecil, sekarang udah besar banget. Nah di rumah di hutan tuh banyak di alam. Yang di tempatnya madu. Iya, biasanya tanduk rusa ini di dalamnya di tempat tidur kayak binatang
tupai gitu ya. Sampai terbang. Ya juga ada tupai terbang tuh udah Ini? besar. Ini tumbuh sendiri apa mama beli? Mama dikasih. Nah ini pakisnya tumbuh sendiri. Awalnya nih anggrek kemudian mati. Ya udah ternyata pakis yang tumbuh di situ. Aku juga nggak tahu. Nih pakis tuh sebenarnya makannya tuh cuman daun-daun ya. Kalau di hutan juga kan mereka nggak pernah dipupuk. Jadi sebenarnya daun-daun kering itu bagus banget. Nah ini kebetulan, nah tuh dia membentuk sendiri kayak akar dia. Saking sayangnya dengan pohon, dulu saat membangun rumah ini suamiku pilih tempat di mana vegetasinya tidak rimbun, tidak ada pohon ya. Dan kalau kalian lihat banyak banget di sini pohon. Ini adalah bawaan dari tanah ini karena tidak pernah dipotong. 15 tahun kita udah punya tanah ini dan lokasinya juga ada di luar kota sehingga kita bisa membeli tanah yang luas dengan harga yang murah. Makanya kalau kalian dengar banyak suara burung ya. Nah, burung-burung itu datang ke sini karena emang di sekitar sini udah banyak dilakukan pembukaan untuk perumahan ya. Sehingga burung-burung itu perginya ke sini karena masih banyak pohon di sini ya. Aku juga ada nanam buah jambu di di kebun di tanah aku ini. Tuh jambu cangkokan yang dikasih kakak aku, cuman lihat daunnya itu dimakan ulat. Tuh ada buahnya. Nah ini buah jambunya teman-teman. Ini tuh sebenarnya tanahnya jelek ya karena gambut dan tidak sebagus yang ada di Muara Teweh. Makanya tanamannya tidak begitu subur sebenarnya. Kenapa? Aku mau terbangin layang. Kayaknya kurang angin deh sayang. Itu layangan berat, itu biasa di pantai dipakainya. Apa-apa, aku cuma mau lari aja. Oke. Enjo ini tuh. Ayo. Aku cuma mau ngetes. Oke. Nggak ada angin, Enjo maksa nerbangin layangan. Go Enzo. Ayo sayang. Nah ini ada kemangi juga. Nah ini kemanginya nih aku. Ini kan bijinya. Nanti biar tumbuh banyak kemangi tuh. Nah ini tuh cabenya subur ya. Ini adalah bunga asoka. Nah ini juga keladi merah. Nah ini aglonema heng-heng. Tuh di sebelahnya ada kocin. Tahu ya apa namanya ya? Ini Dona Carmennya udah lebat banget. Kalau aku bawa ke rumah di hutan sih takutnya di jalan dia bakalan, karena kan pasti akan ditaruh di belakang mobil, ditiup angin. Takutnya nanti sampai rumah malah hancur ya. Jadi biarkan aja dia di sini. Nah ini tanaman yang berdaun besar, aku suka banget. Ini juga tanaman merambatnya. Itu aku biarin liar begini, jadi biar ada kesan liar. Ouch, aku lupa namanya apa ini ya. Euphorbia. Tuh bunganya ya, cantik banget. Ini sebenarnya tanaman asoka aku tidak subur ya. Kayaknya kurang disiram atau dipupuk deh.
Ya karena aku kan nggak tinggal di sini, jadi tuh harusnya dia berbunga lebat seperti dulu bunganya lebat banget. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Moga aja bisa menginspirasi. Siapa tahu teman-teman pengen punya hunian yang sedikit ada kesan alamnya. Terima kasih dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye.